Mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Prestasi membangun negeri, gerakan langkah bulatkan mereka, telah berjuang yang pantang menyerah, menuntut ilmu gapai cita-cita, raih impian menjadi yang terdepan, terus bergerak, rapatkan barisan. Yang berbudaya, siap membangun bangsa dan negara, jadi kebanggaan Indonesia. Maju 21 Jakarta, wujudkan wajah yang berbudaya, siap membangun bangsa dan negara, jadi kebanggaan Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, Bapak Dr. Haji Muhammad Komarudin MPDI. Yang kami hormati Bapak Kepala Mandua 1 Jakarta Utara, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Saifullah. Yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha Mandua 1 Jakarta Utara, Bapak Haji Hanif Fakri SAGMA. Yang kami hormati para wakil Mandua 1 Jakarta Utara, Bidang Kurikulum Bapak Miko Handoko SPD, Bidang Humas Bapak Lukman SAG MSI, Bidang Kesiswaan Bapak Dasuki SPD MM, Bidang Sarana Prasarana Ibu Hajah Ella Mariati SPD. Yang kami hormati pula para Dewan Guru dan staf tata usaha. Alhamdulillahirabbil alamin, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara pembinaan guru dan tenaga kependidikan Mandua 1 Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 24 April 2024. Salawat teriring salam tak henti-hentinya kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ananda Fahri Islamai Pasha, kelas 10-4. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malik
الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim salatan tujina bi anjil ahwali wal abad wa taqdi lana biha jami' al hajat wa tutahhiruna biha jami' as sayyi'at wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat fattabi' bainana wa bainakum bil khairat faghfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma iftah abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salam wa abwabal jannah. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khairu illa Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hasantu nafsi bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su' bi alfin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih
atas kehadiran Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara yang bisa hadir untuk memenuhi undangan kami, yang sebenarnya hari ini bersamaan dengan Kepala Kanwil Kementerian Agama. Cuma karena Pak Kanwil sudah terlalu siang atau terlalu sore, sehingga mohon maaf tidak bisa hadir pada kesempatan pada siang hari ini di Madrasah Alia Negeri 21. Selanjutnya yang kedua yang ingin saya sampaikan, karena sekarang masih di dalam bulan Syawal, saya atas nama pribadi dan atas nama pimpinan Madrasah Alia Negeri 21 sekaligus mewakili Bapak Ibu guru dan karyawan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada Kepala Kantor, saya atas nama pribadi juga bersama pimpinan MAN 21 mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang kurang lebih 2 tahun ya Pak saya berada di MAN 21 ini, dibina dan disupport. Dan pengalaman saya satu-satunya kepala kantor yang kalau pembinaan itu selalu disebut nama kepala madrasahnya hafal itu cuma Pak Komarudin yang seperti ini, Muhammad Komarudin yang hafal, dan selalu teringat terhiang-hiang ngikutin saya itu, ambil yang baik, ciptakan yang lebih baik. Alhamdulillah berkat support dan bimbingan beliau, Madrasah Alia Negeri 21 ini walaupun saya memimpin baru 2 tahun sudah banyak perubahan. Pertama, alhamdulillah asrama putri yang ada di samping masjid sudah kita selesaikan lantai 2. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mendapatkan bantuan lagi sehingga bisa lanjutkan ke lantai 3, karena kebetulan pondasinya dan rencana awalnya memang lantai 3. Kemudian alhamdulillah di tahun 2024 ini Madrasah Alia Negeri 21 mendapatkan SBSN yang sudah mulai dikerjakan dan sekarang sudah masuk ya 20% pelaksanaan daripada pembangunan SBSN. Rencananya itu 2 lantai dengan 6 lokal, dan insya Allah akan selesai paling lambat itu bulan Agustus sudah selesai dan sudah diresmikan. Alhamdulillah, berarti Madrasah Alia Negeri 21 sudah nambah mungkin 6 lokal. Karena itu ketika kemarin Madrasah Alia mengajukan rencana untuk PPDB tahun 2025, kita tidak langsung penambahan 5 lokal ditambah 6 lokal untuk kelas 10, tapi kita hanya menambahkan 5 lokal ditambah 3 lokal dulu sementara 8 lokal, karena mengingat kita juga masih butuh ruangan. Selanjutnya saya laporkan juga kepada kepala kantor, alhamdulillah kegiatan OSN kemarin di tingkat kota kita sudah ada yang mewakili untuk tingkat provinsi, yaitu tahun kemarin kita hanya 1 mata pelajaran yaitu kebumian, tapi alhamdulillah di tahun ini kita diwakili oleh 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran ekonomi dan mata pelajaran astronomi. Ini berarti ada peningkatan. Demikian juga alhamdulillah untuk kelas 12 tahun pelajaran 2023-2024 yang tahun ini sudah keluar pengumuman SMBP itu sebanyak 13 siswa. Kemudian SPAN PTKIN sebanyak 73 siswa dan 1 sekolah dinas 1 orang. Jadi jumlah yang diterima di perguruan tinggi kita, anak kita kelas 12 dari 178 ada 87 anak yang sudah diterima di perguruan tinggi. Kalau kita presentasikan sekitar 49%, dan masih ada jalur lain yang tentunya kita masih menunggu, berharap anak-anak kita ini bisa diterima di perguruan tinggi. Tahun kemarin kita mencapai 85%, Pak Kepala Kantor. Mudah-mudahan tahun ini lebih banyak lagi yang diterima di perguruan
Selanjutnya saya melaporkan bahwa untuk kelas 12 kegiatan belajar mengajar sudah selesai dan kemarin diakhiri dengan asesmen ujian madrasah. Tinggal menunggu pengumuman. Insya Allah pengumuman kelulusan akan diinformasikan tanggal. Jadi makannya ikan-ikanan gitu. Pokoknya yang namanya ikan dia sangat doyan. Dan kemarin juga 10 hari bintek untuk petugas haji. Cuma tidak sekamar ya Pak, tapi tetap kita bisa bertemu. Dan tahun ini alhamdulillah saya dengan kepala kantor akan melaksanakan tugas haji. Dan kebetulan Pak Haji Komar ini kepala kantor menjadi pembimbing ibadah sama dengan saya. Cuma dia mintanya di kloter gelombang kedua katanya, informasi yang saya dengar gitu. Kalau saya kepengennya di gelombang pertama gitu ya. Minta doanya pada Bapak Ibu, mudah-mudahan saya dan kepala kantor bisa melaksanakan tugas dengan baik dan mudah-mudahan tidak ada masalah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi dan pulang, dan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, karena kata Nabi, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Tidak ada balasan orang yang haji mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bacakan sekali suratul Fatihah untuk pertama yang musibah tadi, yang saudaranya dari Ibu Haja Ila dan Bapak Rahmatullah. Semoga Allah terima segala amal ibadahnya, Allah ampuni segala kesalahannya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan untuk kepala kantor yang akan melaksanakan petugas haji dengan saya, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan, dan mudah-mudahan membawa haji yang mabrur. Al-Fatihah al-Hazim niyah wa ala kulli niyatin sholih wa ila Das Haji Ahmad Saiful. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Komarudin MPDI. Kami silahkan. Bapak dan Ibu, para sahabat budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bergeser sampai dengan siang hari ini. Yang pertama, izinkan dalam kesempatan yang sangat mulia ini, masih dalam bulan Syawal, bulan peningkatan, untuk menyampaikan salam tahniah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala salah dan dosa kita, serta kemudian mengabulkan segala amal ibadah kita setelah kita selesai meluluskan diri pada Syam Ramadan 30 hari yang telah kita lewati. Mohon izin Mas Ahmad, saya nggak mengatakan 29 hari ya, saya mengatakan 30 hari telah kita selesaikan dalam bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang kedua, kami menyampaikan salam hormat dari Pak Kakanwil, dan hari ini dari tim Kanwil nanti bisa merekam dan bisa melaporkan kepada Bapak Pak Haji Cacep Khairul Anwar. Qadarullah kemarin sore baru mendapatkan surat dari Pak Inspektur Jenderal, sehingga kemudian kegiatan pagi hari ini semuanya geser di 5 kota dan 1 kabupaten, karena beliau Pak Irjen langsung memberikan pembinaan yang sedianya jam 8.30. Qadarullah beliau harus menyelesaikan kebutuhan dirinya ke dokter, dan baru mulai sekitar jam 11-an zuhur di Trabas, dan jadi selesai itu sudah mendekati jam 1. Oleh Pak Kanwil kami ditugaskan untuk meluncur duluan ke Man 21 karena Pak Dirjen masih berada di Kanwil. Sekali lagi izinkan menyampaikan salam hormat beliau dan permintaan maaf beliau, dan kepada saya disampaikan untuk memberikan catatan-catatan, karena undangan ke Pak Kanwil adalah halal bihalal, dan saya menerima mandat dari beliau, maka kami tidak memberikan materi yang sudah kami siapkan, kecuali kami menyampaikan terkait dengan halal bihalal. Dan kami tadi bisikin Mas Ustadz Ipul
dan Mas Hanif bahwa memang betul undangan kepakaran pembinaan sekaligus halal bihalal. Bapak dan Ibu para sahabatku yang budiman, saya mencatat dari Marsman 21 itu tadi ada nafasnya adalah iman, takwa, akhlak, dan Pancasila. Ada 4 poin penting yang saya underline menjadi bagian tema pembinaan halal bihalal pada siang hari ini, supaya amanat dari pakar juga terselesaikan. Kemudian Ustadz Ipul ada 8 poin yang saya catat. Yang pertama iman, takwa, dan syukur, serta ucapan terima kasih kurang lebih 2 tahun. Kemudian adanya sebuah perubahan SPSN, OSN, dan 178 santri kita kelas 12, 87 sudah masuk ke perguruan tinggi di ekuivalensi dengan 49%. Saya kira 8 poin dan 4 poin ini akan kami coba menerjemahkan untuk menjadi sebuah kemasan pembinaan siang hari ini yang dikemas dalam bentuk pembinaan dan halal bihalal. Para sahabat yang budiman, insya Allah nggak lama, saya pastikan jam 3 kurang selesai. Itu jam dinding sana jam 14.25 sama dengan jam tangan saya. Berarti jamnya orang Tambun lumayan lah, sama dengan jamnya orang Jakarta Utara. Betul bahwa saya manggil Pak Ipul itu Kiai. Insya Allah ini Allah bertauhid. Insya Allah saya menyaksikan di dunia beliau dan aktivitas amaliyah beliau. Kalau beliau melihat saya dari sisi kebutuhan fisik, karena memang saya tidak punya kelebihan apa-apa, tapi insya Allah saya melihat kelebihan Ustadz Ipul adalah tidak hanya sebagai seorang akademisi yang profesional yang kemudian diberikan tugas tambahan sebagai kepala madrasah, tapi real hak bil hak bahwa saya menyaksikan yang namanya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak itu nggak pernah terlewati. Mohon izin para sahabat yang budiman, para mujahid dan mujahidah, aktivitas di klub itu paling cepat jam 11 malam, belum pada posisi penyelesaian tugas mandiri. Walhasil kalau saya tarik paling cepat, seperti saya itu aktivitas walaupun sore mandi, pasti malam tidur, sebelum tidur saya mandi. Pendeknya itu 11:30 itu pasti baru selesai aktivitas dan berangkat tidur. Beliau itu jam 3 udah bangun everyday, setiap hari, kullayaum. Dan jam 4 itu sudah ke masjid. Pada hari itu subuhnya itu sekitar 4:15 menitan lah, sebelum 4:30 itu sudah ke masjid. Luar biasa, dan itu yang kemudian menularkan saya agar kemudian saya ngikutin jejak beliau, bahwa betul keimanan yang kita rasakan dan kita akui tidak cukup kalau kemudian kita tidak melaksanakan sebuah ketakwaan. Mohon izin Mas Ustadz Ipul, antum bicara iman takwa dan antum cerita di kamar, maka saya terjemahkan. Panjenengan boleh membuka Quran surat 9 At-Taubah ayat 119. Kenapa saya bersyukur? Karena kemudian saya berada pada kelompok orang-orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wa kunu ma'as-shadiqin. Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 70, frase diksinya sama. Orang beriman, orang bertakwa, kemudian tidak cukup pada posisi berkumpul dengan orang-orang yang benar. Tidak hanya cukup dengan wakunu ma'as-shadiqin, tapi kemudian disuruh juga berkata dengan kata-kata yang benar. 2 ayat Al-Quran ini menjadi sebuah inspiring semua kita bahwa, mohon izin tadi saya dengarkan Mars itu yang cukup jeda itu, pikir saya Mars madrasah, ternyata 21. Saya cermati betul, kemudian yang dijual ada tentang keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Qadarullah Pak Ipul berbicara keimanan dan ketakwaan. Maka saya coba gerayang yang nama Al-Quran itu di Quran surat 9 119 dan Quran surat 33 70. Ternyata orang hanya menyampaikan sebuah keimanan kita terhadap Tuhan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak cukup kalau kemudian kita berada pada posisi kelompok orang-orang yang benar. Wa kunu ma'as-shadiqin. Begitu kita berkumpul dengan orang-orang yang benar pun tidak cukup, kata Allah. Ditaukidkan dengan Quran surat 3370 yang kemudian waqulu qaulan syadida, dengan diksi dan frase ayat yang berbeda dengan awalan ayat yang sama.
maka berkumpul dengan orang-orang yang benar dan berkata dengan orang-orang yang benar menjadi bagian dari kebutuhan agar kemudian Mars Madrasah Negeri 2 Aliyah Negeri 21 itu dapat kemudian ditumbuh kembangkan dan segera terwujud. Para sahabat yang budiman, dari 2 Quran surat tadi yang saya sebut Al-Ahzab dan At-Taubah, ternyata kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita pada Quran surat 4 An-Nisa ayat 9. Nah ini dia ini. Karena orang-orang benar itu kata-kata ya sholawat terus itu. Sayyidul Istighfar tapi bukan itu. Nah para sahabat diperkuat oleh semua kita untuk meyakinkan, mentaukidkan tentang Mars Man 21 adalah boleh dibuka Quran surat 4 ayat 9. Wal yahsyalladina ila akhirih, dan terakhir dengan bahasa berkata dengan kata-kata yang benar. Nggak apa-apa, ini kan miniatur moderasi. Boleh aja. Kan sering saya bilang, dalam satu pengamalan beda penghayatan. Dalam satu penghayatan juga beda keikhlasan. Dan satu keikhlasan juga nggak cukup kalau harus dibangun juga kebersamaan. Para sahabat yang budiman, saya mencoba menerjemahkan dalam rangka melaksanakan amanat Pak Kakanwil menghadiri acara pembinaan dalam kemasan halal bihalal, maka saya tekstualkan dalam firman Allah ini. Para sahabat, Quran surat 9119, Quran surat 3370 ditaukidkan dengan Quran surat 4 ayat 9 yang kemudian menjadi bagian kebutuhan sekaligus kewajiban kita untuk mewarnai putra-putri kita ini. Terlebih yang tadi jumlahnya 187 ya, 187 ini agar kemudian harapan itu 187 tidak berada pada golongan yang lemah. Quran surat 4 ayat 9 tidak berada pada golongan yang lemah karena kemudian menancapkan, tidak hanya mentransfer tapi mendidik putra-putri kita tidak hanya dalam konteks pengakuan beriman kepada Tuhan, bertakwa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian konteksnya adalah melakukan sebuah akhlak yang karimah tadi. Yang ketiga adalah iman, takwa, dan akhlak karimah. Itu dia Ustaz Ipul ya. Maka akhlak karimah itu menjadi sebuah indikatornya adalah ia beriman kepada Allah, ia bertakwa kepada Allah, ia kemudian berkata juga dengan kata-kata yang benar karena berkumpul dengan juga orang-orang yang benar. Dari 2 Quran surat yang berbeda, mohon izin, dari 1 Quran 2 surat yang berbeda dan ayat yang berbeda, kontekstual dan aktualisasi kita sebagai seorang pendidik dan tenaga kependidikan adalah Quran surat 4 ayat 9. Semua kita diharamkan oleh Tuhan untuk kemudian tidak meninggalkan generasi yang lemah, karena kemudian kita tidak cukup piawai dan tidak cukup cerdas untuk kemudian menempa kurang lebih 3 tahun yang tadi sudah 49% masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes gitu Ustaz ya. Tahun lalu sudah di angka 80%. Para sahabat, saya lanjutkan. Masuk pada tahapan akhlakul karimah. Semua kita berada pada posisi Syawal. Izin mengingatkan yang belum selesai Syawal 6 hari segera dituntaskan. Kalau wanita tentu harus melunasi dulu hutang-hutangnya, gitu Ustaz Ipul ya. Maka segera tuntaskan agar kemudian akhlak yang menjadi sebuah tujuan dalam Mars Man 21 adalah diwujudkan. Frase diksi firman Allah dalam Quran surah 2183 yang diakhiri dengan la'allakum tattaqun, lompat 185 la'allakum tashkurun, lompat lagi la'allahum yarshudun, beda frase. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, agar semua kita berada pada posisi kemenangan dan kebenaran. Lagi-lagi tadi Pak Ipul menyebutkan tentang syukur kita kepada Allah. Para sahabat yang budiman, hari ini indikator kesyukuran, ketakwaan dan kemenangan kita adalah bagaimana ekuivalensi kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan penerimaan nikmat Allah itu
berbanding lurus dan sejajar dengan kesalehan yang kita lakukan. Jujur, saya tadi begitu masuk ke ruangan Pak Ipul, karena saya belum zuhur, selesai foto di aula oleh Pak Kakanwil, Pak Kakan luncur duluan. Saya nggak enak ninggalin Pak Irjen. Dan saya sempat mengelak di ruangan beliau bahwa kegiatan ini bukan hal yang beliau halal bihalal. Maka ini menjadi amanat. Akhirnya saya mikir nyari materi di mobil ini Pak Ipul. Kalau Pak Ipul kan kiai, udah biasa buka Quran. Nah, saya kira ini menjadi penting bahwa indikator, instrumen ketakwaan, kesyukuran, keimanan kita kepada Allah adalah bagaimana kita punya akhlak. Akhlak ini menjadi sebuah ukuran kepada semua kita agar kemudian konteks tematik la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun menjadi lagi kenikmatan yang kita rasakan dari Allah tidak berbanding lurus dengan kesyukuran kita kepada Allah, maka konteks la'allakum tattaqun tidak diperoleh, la'allakum tashkurun tidak diperoleh, la'allahum yarsyudun juga tidak diperoleh. Para sahabat yang budiman, inilah yang kemudian menjadi bagian penting agar kemudian lulusan Ramadan dan semua kita itu imannya makin mantap, takwanya juga makin keren, kesyukuran kita menjadi sebuah nafas kehidupan kita, dibuktikan dengan akhlak karimah yang kemudian hari-harinya punya perilaku santun dan mendapatkan sebuah kesalehan sosial. Para sahabat yang budiman, Pancasila tadi kan, yang Marsman, iman, takwa, akhlak dan Pancasila. Pancasila menjadi bagian dari moralitas kita. Kurikulum merdeka, merdeka belajar bagaimana 5P ini kita wujudkan. Dirjen Pendis mewajibkan semua institusi di bawah Kementerian Agama agar tahun ajaran 24 sudah mengimplementasikan merdeka belajar, kurikulum merdeka. Para sahabat, mari kita lakukan analisis. Salah satu problem pembangunan bidang agama di Indonesia adalah karakter. Tuntutan kita bermuslim, muslimah, tujuan Ramadan adalah selain ketakwaan, kesyukuran adalah moralitas. Silakan lakukan analisis dari 3 ayat yang saya sampaikan tadi pada potongan ayat terakhir di Quran surat 2, 183, 185 dan 186 ayatnya. Akhlak ternyata masih menjadi problem pembangunan bidang agama. Cukup sudah 14 Desember kemarin selesai. Tarik Januari, tarik Desember, mohon izin, 14 Desember 2024, tarik ke belakang Januari 2024, Desember 2023, November 2023, Oktober 2023, dan September tahun 2023. Pasca penetapan DCS, daftar calon sementara, yang kemudian menjadi DCT, yang berlindung di masing-masing partai, yang kemudian partai itu berkolaborasi dan mengusung menjadi 1, 2, dan 3. Potong jari saya orang Tambun, orang kampung dibandingkan dengan orang Jakarta Utara hari ini. Mungkin pada Bapak Dr. Haji Muhammad Komarudin MPDI atas ilmu yang sudah diberikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Rangkaian acara sudah kita selesaikan. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selaku pembawa acara, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan foto bersama.
Silakan Bapak Ibu untuk berfoto bersama.